Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guru Idola Ireng Jendol Ala. Hari ini kita akan bahas tentang ejaan dan tanda baca dalam penulisan karya ilmiah. Ejaan adalah aturan mengenai cara penulisan kata, tanda baca, dan huruf. Ejaan adalah ketentuan yang harus diterapkan oleh penulis demi keseragaman dan keteraturan bentuk bahasa tulis. Keseragaman dan keteraturan bentuk tersebut akan berimplikasi pada kejelasan ketepatan makna. Ejaan yang berlaku pada saat ini yaitu EYD di dalam bahasa Indonesia ya. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan dan tanda baca dalam penulisan karya ilmiah biasanya itu untuk membuat tesis, skripsi, disertasi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD. Pada bidang kajian khusus bisa sih menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Misal program studi sastra Inggris yang menggunakan bahasa Inggris dan program studi bahasa daerah, bahasa Jawa misalnya, bahasa Sunda itu menggunakan bahasa daerah. Istilah yang digunakan pada skripsi, tesis maupun disertasi yaitu istilah bahasa Indonesia atau istilah yang telah diindonesiakan. Jika terpaksa harus menggunakan bahasa asing atau daerah, maka cara penulisannya dengan dicetak miring. Bagi program studi yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nah, ini beberapa tanda baca, ejaan dan dalam penulisan karya ilmiah yang sering kita temukan banyak kesalahan itu di sini misalnya. Penulisan tanda baca titik, koma, dan titik 2 ya. Tanda titik dalam pemakaiannya itu ada 3. Yang pertama, penggunaan titik di hari kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Contoh, Paman pergi ke Jakarta esok hari. Itu titik di akhirnya. Penggunaan tanda titik pada singkatan nama, misalnya Mustoli titik dot, titik itu sama dengan dot, M titik PD titik I titik, M titik P titik PD titik kayak gitu ya. Kemudian penggunaan tanda titik pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Oh, ini tadi saya tuh Mustoli M PDI. Nama misalnya Host Cokro Aminoto, H titik O titik S titik Cokro Aminoto. Kemudian tanda koma itu dipakai pada yang pertama di antara unsur-unsur suatu rincian. Contoh, kelompok 1 terdiri dari Damar, Jupri, Jedot, dan Malik. Kemudian yang kedua, koma untuk memisahkan unsur kalimat setara yang merupakan bagian dari kalimat setara yang lain yang didahului kata hubung seperti melainkan, dan, tetapi. Contohnya, saya ingin hadir tetapi tidak diundang. Nah, itu hadirnya itu ada koma. Setelah hadir itu ada koma. Itu 2 kalimat setara ya. Saya ingin hadir, koma, tetapi tidak diundang. Ini tetapi itu menjadikan 2 kalimat itu setara. Selain tetapi ada dan, kemudian ada melainkan gitu. Kemudian yang kedua, untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Contoh, karena tidak sehat dia tidak datang. Itu contoh kalimat induk kalimat dan anak kalimat. Itu dipisahkan dengan koma. Yang ketiga, koma digunakan di belakang ungkapan atau kata penghubung antar kalimat yang berada pada awal kalimat seperti jadi, akan tetapi,
oleh karena itu, koma, dan maka dan sebagainya itu di kalimat itu, awal kalimat itu ada komanya. Misalnya sebuah kesimpulan itu biasanya dia jadi kesimpulannya adalah, nah setelah jadi itu ada koma. Kemudian akan tetapi itu juga ada koma. Kemudian oleh karena itu juga ada koma. Contoh, maka kita harus membersihkan lingkungan, maka itu ada koma di maka. Kemudian koma digunakan untuk antara nama dan gelar akademik, serta untuk membedakan gelar akademik dari singkatan nama atau marga. Contoh, Dr. Amir, Dr. titik Amir Misbah, koma S titik H titik. Kemudian yang selanjutnya tanda koma, tanda titik koma ya. Yang pertama tadi titik, yang kedua koma, yang sekarang tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara. Contohnya, hari telah larut malam, titik koma, Malik belum juga pulang. Ini untuk memisahkan bagian kalimat. Itu titik koma. Tanda titik dua dipakai pada yang pertama, akhir pernyataan jika diikuti rangkaian. Contoh, Bapak menyuruh Malik membeli barang-barang seperti titik dua, kayu, paku, triplek, palu, dan lain-lain. Itu seperti itu ada titik koma, ada titik dua. Kemudian setelah kata yang memerlukan pemberian, contoh biasanya susunan pengurus itu ada ketua titik dua Abdul Aziz, wakil ketua titik dua Haji Sentiaji, sekretaris titik dua Wafa, dan seterusnya. Kemudian penulisan huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital atau huruf besar digunakan pada yang pertama, huruf pertama yang berada pada awal kalimat. Contoh, pada suatu hari titik-titik, P-nya besar. Kemudian huruf pertama pada petikan langsung. Contoh, Malik bertanya, namamu siapa? Nama itu N-nya besar. Kemudian yang ketiga, huruf pertama huruf kapital diletakkan pada huruf pertama pada nama gelar kehormatan, gelar keagamaan, dan keturunan yang diikuti oleh nama seseorang. Contoh, Sultan Hasanuddin dan Haji Agus Salim. Itu Sultan itu S-nya besar. Sultan itu gelar keturunan atau raja ya. Haji itu gelar keagamaan. Raden R-nya besar, itu gelar kehormatan, dan lain-lain. Kemudian huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama nama pangkat dan nama jabatan yang diikuti oleh nama seseorang atau pengganti nama seseorang dan nama institusi atau tempat. Contoh, Gubernur Jawa Tengah misalnya, dan Profesor Dr. Mustolih misalnya. Itu P-nya besar. Huruf pertama yang ketiga, selanjutnya huruf pertama pada unsur-unsur nama seseorang. Contoh, Wage Rudolf Supratman. Setiap nama awal nama itu hurufnya besar. Misalnya Cynthia Setiaji, C-nya besar, S-nya besar. Krisno Widagdo, K-nya besar, W-nya besar. Kemudian huruf pertama nama bahasa, nama bangsa, dan suku bangsa. Contoh, suku Batak, bangsa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nama bangsa, nama bahasa, nama bangsa itu semuanya pakai huruf besar, pakai kapital. Kemudian huruf pertama pada nama tahun, nama bulan, nama hari raya, nama peristiwa sejarah. Contoh, tahun Hijriah, bulan April, hari Jumat, itu semuanya besar ya. Hijriah, April, Jumat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu PKRI-nya besar semua. Huruf pertama nama geografi, contoh Asia Tenggara, Gunung Merapi, Selat Malaka, Teluk Jakarta, itu semuanya yang di depan dari hurufnya besar semua.
Huruf pertama pada unsur nama negara, nama dokumen resmi, dan nama lembaga pemerintahan. Contoh, Republik Indonesia, RI, R-nya besar, I-nya besar. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Departemen Pendidikan Nasional. Kementerian Agama, itu semuanya pakai huruf kapital. Kemudian huruf pertama pada nama buku, surat kabar, majalah, dan judul karangan, kecuali kata penghubung. Contoh, bukunya berjudul Daun-daun yang Berguguran. Kemudian huruf pertama pada unsur singkatan nama pangkat, gelar, dan sapaan. Contoh, doktor, D-nya besar. Profesor, P-nya besar. Saudara, SDR, S-nya besar. Kemudian huruf pertama pada kata kerabatan seperti ibu, kakak, bapak, adik, dan saudara yang digunakan sebagai kata ganti, kata sebutan, atau kata sapaan. Contoh, besok paman akan pulang. Paman ya, paman, bibi, kemudian pakde, bude, kakek, nenek, itu semuanya pakai huruf kapital. Huruf pertama pada kata ganti Anda. Contoh, apakah Anda telah makan? Itu A-nya pakai huruf besar. Kemudian huruf miring digunakan pada penulisan nama majalah, nama surat kabar, dan nama buku yang dikutip ke suatu tulisan. Contoh, bukunya berjudul Daun-daun Berguguran. Itu semuanya pakai huruf miring judulnya ya. Kemudian penulisan ungkapan asing dan kata ilmiah yang ejaannya belum sesuai EYD atau belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, politik kultur stelsel pernah menyengsarakan bangsa kita. Itu belum diserap ya. Istilah kultur stelsel itu masih bahasa Belanda. Maka penulisannya menggunakan huruf miring. Kemudian penulisan kata yang belum baku. Contoh, kamu jangan neko-neko. Neko-neko itu karena masih bahasa Jawa, belum diserap dalam bahasa Indonesia, ditulis miring. Penulisan kata yang dianggap penting suatu teks. Contohnya, mereka bukan menipu tetapi ditipu. Ini tujuannya untuk menunjukkan ini penting. Kata menipu dan ditipu ini karena dimiringkan jadi penting. Itu kemudian penulisan kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata depan, kata ganti, dan partikel. Kata dasar ditulis satu kesatuan. Contoh, tas ini tas baru. Ruangan ini penuh sesak, murid sedang makan buah. Ini kata dasar ya, kata turunan, kata ulang. Tas itu satu kesatuan. Kemudian kata turunan merupakan kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan, baik awalan, sisipan, akhiran. Contoh, melipat gandakan, hasilnya hanya lipat ganda, tapi kemudian ada me dan kan tambahannya. Memberitahukan, berwisata, pasca sarjana, dasawarsa, dan sebagainya. Masih banyak ya. Kemudian kata ulang. Bentuk kata ulang harus ditulis lengkap dengan kata hubung. Contoh, pura-pura, mondar-mandir, undang-undang, sayur-mayur, kupu-kupu, dan sebagainya. Kata depan di, dari, dan ke, atau biasanya juga di, ke, dari, terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali pada kata yang merupakan satu kesatuan, seperti daripada dan kepada. Contoh yang benar ya, paman pergi ke Jakarta, tidak digabung ke Jakarta. Ibu datang dari Jakarta dipisah. Ayah tiba di Malaysia, karena menunjukkan tempat maka dipisah. Kemudian selanjutnya kata ganti kau dan ku ditulis serangkai bersama dengan kata yang mengikutinya. Kata ganti mu, nya, dan ku ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bukumu dan bukuku tertinggal di sekolah. Ini gandeng ya. Mu dan ku itu gandeng dengan kata yang mengikutinya, kata yang diikuti. Contoh, bukumu, bukuku itu digandeng. Partikel kah, tah, dan lah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya, kecuali pada kata yang merupakan satu kesatuan, seperti adapun, meskipun, maupun, biarpun, bagaimanapun, dan kalaupun.
itu punnya sudah gandeng. Tapi kalau bukan kata-kata ini, maka pun ditulis terpisah. Contoh, marilah kita pergi ke sekolah. Marilah itu lahnya gandeng dengan kata-kata mari. Siapakah yang akan kalah dalam pertandingan sepak bola ini, antara walaupun hanya dalam game ya misalnya itu, yang akan kalah dalam pertandingan ini, kahnya ditulis gandeng. Nah, tapi yang saya pun tidak mengetahui sindikat tersebut, punnya ini ditulis terpisah. Nah, untuk karya ilmiah kita harus mengikuti namanya gaya selingkung dari masing-masing perguruan tinggi yang dipakai dalam pedoman penulisan. Biasanya kalau kita nanti akan sudah menyusun skripsi atau penulisan artikel atau makalah, itu nanti ada ada pedoman penulisan ya, nanti akan diberikan oleh bagian akademik di kampus kita. Nah, untuk itu nanti ada pedoman khusus, tapi yang umum ya, bahasa-bahasa yang umum itu nanti mengikuti yang EYD ini untuk penulisan tanda baca dan EYD. Untuk yang lebih misalnya ukuran kertas, kemudian bagaimana sampul dan lain-lain, itu nanti mengikuti aturan dari perguruan tinggi masing-masing. Mungkin ini dulu yang kita bahas sore ini. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.